apa hal yang paling buat kamu takut? Gimana membuat anak saya mandiri gitu. Karena kondisinya saat ini anak saya udah kelas 1 SD tapi masih bergantung sekali sama saya gitu. Saya nggak bisa membimbing anak saya dengan baik. Paling ini sih sosialnya juga, karena kan anak aku tuh tipenya yang lumayan pemalu gitu loh, agak pendiam gitu juga. Jadi takutnya kan antara sulit berteman yang gimana atau enggak takut terbawa arus. Bagaimana Anda mengatasinya? Baca-baca buku gitu ya, cari tips-tips yang memang sesuai dengan anak saya. Mendekatkan diri sama anak lebih lagi gitu. Jadi kalau kayak gimana hari ini gitu, tanya lebih ke isi hatinya dia gimana. Mencari kelas-kelas parenting atau misalnya kebetulan di sekolah Atalia itu bisa memberikan seminar-seminar yang mengajarkan tentang parenting, yang itu sangat banyak membantu saya. Halo parents dan teachers, kembali lagi bersama kami, teman bertumbuh dan belajar di Nancep, Nanya dan Cerita Parenting. Zep. Nah, masih bersama dengan saya. Halo Bu Charlotte. Halo Tirsa. Iya Bu, tadi kan kita dengerin suara hati orang tua. Ternyata orang tua juga punya banyak bentuk ketakutan gitu ya. Nah, rasanya apakah itu yang memang mendrive mereka tuh sering ngomong kepada anak, kamu tuh harus berani tampil di depan. Kamu tuh nggak boleh jadi pemalu. Kamu tuh harus nyapa orang begitu ya. Nah, saya nggak menghakimi parents dan teacher karena saya dulu adalah orang tua yang begitu. Nah, makanya hari ini kita akan belajar satu karakter, yaitu apa? Betul sekali parents dan teacher, berani. Nah, nanti saya kembali ke Ibu karena kali ini kita juga mengundang bukan cuma satu, tapi 2 ibu dan anak. Ada Gwen. Halo Gwen. Halo Bu. Halo Gwen, ini adalah alumni sekolah Atalia angkatan ke-5, betul ya? Iya, betul, Dan Bu. sekarang sudah bekerja. Kesibukannya sekarang apa Gwen? Sekarang saya sebagai data privacy officer di Oke. salah satu perusahaan asuransi internasional. Oh oke. Nah juga ada ibunda tercinta dari Gwen. Halo Bu Wiwi. Halo. Bu Wiwi ini adalah juga staff Parents Relation Office. Kayak Betul. humasnya di sekolah Atalia begitu ya. Iya. Nanti kita akan mendengarkan cerita-cerita dari Gwen dan Bu Wiwi terkait karakter ini. Nah sembari menonton podcast kita, parents dan teacher juga harus baca buku Learning to Learn gitu ya. Terutama karakter berani itu dimulai dari halaman 275. Nah parents dan teacher saya pikir berani itu bahasa Inggrisnya adalah brave begitu ya. Tapi ternyata ada satu lagi yang lebih kena kayaknya ke definisi yang disebutkan di situ. Saya coba bacakan. Berani adalah keputusan untuk menyuarakan pendapat atau melakukan tindakan karena yakin bahwa hal tersebut benar, baik, adil, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ternyata ada bahasa Inggris satu lagi, yaitu bold. Yes. Tebel, lebih Iya. tebal, lebih tegas dan berbeda. Jadi bold yang bukan cuma sekedar brave. Nah Bu, apakah memang itu yang dimaksud? Atau apakah memang fenomena yang di awal tadi nih, orang tua menyuruh anaknya untuk berani tampil di depan, nyapa orang, mencoba, tidak takut apapun, itu disebut berani? Iya. Maka kadang-kadang kita suka bingung antara berani sama nekat. Nah, benar. Jadi kadang-kadang kan kita pikir, wah kalau yang namanya berani itu dalam konteks tampilan. Iya. Iya. Wah kelihatan berani. Padahal hatinya takut. Yang terlihat gitu. Yang terlihat. Padahal keberanian itu adalah dimulai dari sebuah keyakinan. Oke. Maka kenapa keberanian itu dimulai dari saya tahu dan saya yakin dengan apa yang saya lakukan. Oke. Ini benar. Jadi sekalipun situasi, misalnya teman-teman mentertawakan, gitu ya, saya tetap berani. Sekalipun teman-teman berbeda. Berbeda, Iya. tebel tadi itu ya. Iya, jadi Berbeda. artinya ketika berbeda kan saya lain sendiri kan. Kenapa saya bisa berani lain sendiri? Kadang-kadang kan ketika kita mau berani, mesti kelihatan tampil beda ya, Iya. karena supaya kelihatan. Lalu tampil bedanya itu kita nggak mikir, ini akibatnya apa? Apakah ini yang benar? Apakah ini mendatangkan kebaikan? Apakah ini memberikan pengaruh yang positif? Jadi kita cuma pikir kelihatan asal berani.
Itu yang namanya nekat. Asal beda aja gitu. Asal beda aja. Asal kelihatan. Nah, ini berarti diwarnai atau dimotivasi bukan oleh sebuah keberanian yang kita maksud. Oke. Boldness tadi. Karena keyakinan kita harus didasarkan kepada apa yang teguh. Ya, karena yakin kita itu harus berpegang pada sesuatu yang tidak goyang, tidak goyah. Dan itulah Kristus. Jadi maka ketika kita berani apapun di dalam konteks kebenaran. Karena kita tahu kebenaran itu hanya milik Allah. Oke. Yang dia tidak akan pernah goyah. Nah, kita berani apa sekarang? Ketika kita bertindak benar. Lalu kemudian bilang, kamu mah kuno, kamu mah jadul, kamu mah ya ampun yang kayak gitu. Siap ditertawakan, bahkan siap dikucilkan, bahkan siap untuk dianggap nyeleneh. Jadi gini loh, yang normal sekarang itu adalah yang normal yang kelihatannya semua toh melakukan. Nah, Semua toh iya, melakukan. Nah, ketika kamu berani bahwa enggak semua melakukan, saya melakukan yang benar. Sekalipun saya sendiri. Jadi maka keberanian itu apa? Keberanian adalah sesuatu yang dimunculkan dari dalam, jadi berasal dari dalam diri kita, yaitu keyakinan bahwa Allah yang memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Karena kan kita takut iya. dikatain orang apa. Takut penilaian orang lain, Bu. Takut banget. Ya, dan apalagi kita wanita gitu ya. Nanti orang ngomong apa, dan sering apa kata dunia gitu ya. Iya. Dan rasanya itu penting banget ya. Mestinya kan apa kata Tuhan. Iya. Tuhan ngomong apa. Jadi roh yang memberikan kita kekuatan dan didasarkan pada kasih dan pengendalian diri. Jadi tidak mungkin berani itu yang konteksnya nekat, yang pokoknya nggak tahu batas, Nggak tahu aturan. sehingga melanggar gitu ya. aturan, ya. Karena keberanian itu tetap harus di dalam rel, ya. Karena apa? Relnya adalah kebenaran itu. Nah, jadi kalau asal berani, yang asal tampil, ini kayaknya orang tua ketika mendorong anaknya, ayo dong kamu berani tampil, ayo kamu berani ini. Justru membuat anaknya, apalagi yang memang dasarnya tidak suka rame-rame, introvert ya. Jadi ini malah membuat anak ini takut. Oh gitu ya? Iya, takutlah sesuatu yang dia lakukan yang bukan dari dirinya. Karena kan keberanian itu tuh bukan kayak tampilan gitu ya. Tapi mulai dari dalam dirimu. Bahkan ketika kamu berani untuk kamu gak maju. Karena memang bukan saya. Oh, berani berkata tidak untuk memang Yes. aku Karena tidak kita ambil tahu, bagian itu. iya, Gitu ya? karena kita tahu mana yang benar. Oke. Iya. Berarti itu ngomongin juga identitas diri dia dong ya? Jadi bukan ikut-ikutan. Oke. Nah, Jadi apapun akibatnya, apapun responnya. apapun gitu ya. resikonya tadi definisinya. Apapun resikonya. Jadi memang tidak mudah. Ya, jadi ketika orang tua mau mendorong anak untuk berani, sebetulnya tanyakan dulu, kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan ini benar? Oke. Kamu tahu nggak kenapa kamu diminta menyanyi oleh gurumu? Obrolan itu ada dulu di balik Iya. layar ya? Lalu si anak kan bilang, aku nggak bisa, suaraku jelek. Siapa yang mengatakan suaramu jelek? Ya, ada teman yang bilang jelek. Oke, apakah kamu percaya kepada dia? Percaya omongan dia? Mana yang kamu lebih percaya? Ketika gurumu, mamahmu mengatakan suaramu bagus. Jadi ketika keberanian itu memang harus diberikan sebuah dorongan, Oke. ya, sebuah peneguhan, Oke. ya. Jadi boldness itu tumbuh ya karena ada boldness yang meyakinkan dia gitu loh. Bukan maksa ya? Nggak maksa, ya. Jadi Oke. sesuatu yang diteguhkan lagi. Oke. Kita dengar dulu dari Gwen nih ya Bu ya. Jadi tadi kan dibilang berani itu sesuatu yang tidak mudah begitu ya. Nah Gwen dengar-dengar nih punya cerita juga pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah untuk jadi bold seperti itu. Boleh sharing nggak Gwen?
Iya, jadi dulu saya itu pernah mengalami bullying. Ada 2 kali tuh dalam hidup saya mengalami bullying. Pertama kali waktu masuk sekolah Atalia, jadi saya itu murid baru di kelas 3 SD, pindahan dari Bali. Awal-awal itu beberapa bulan awal masih oke. Sampai salah satu teman saya, dia laki-laki gitu ya, entah kenapa dia itu suka banget jailin saya. Tapi jailennya ini lama-lama melewati batas, lebih ke bullying jadinya. Tidak hanya secara verbal, bahkan secara fisik. Fisiknya seperti apa? Contohnya tulang kering kaki saya ditendang keras. Kemudian tangan saya digores pakai penggaris besi sampai berdarah. Lalu kemudian kepala saya diludahi sama dia. Karena bullying itu disaksikan oleh satu kelas, jadi bahkan nggak perlu saya harus ngomong lagi ke guru. Teman-teman yang lain itu ikut menyuarakan kalau Bu ini nih Bu si Gwen dibully sama dia gitu. Bahkan di depan guru pun dia berani untuk melakukan hal seperti itu. Cukup shock ya karena sebelumnya saya nggak pernah sama sekali dibully. Lalu tiba-tiba menghadapi hal seperti itu, jadi awal-awal sempat agak bingung nih gimana cara menghadapinya. Tidak hanya di sekolah, tapi bullying juga terjadi di luar sekolah. Saya pernah mengikuti suatu pertunjukan. Itu mungkin lebih luas lagi ya teman-temannya. Kalau di Atalia ini kan isinya mayoritas adalah teman-teman Kristen gitu. Tapi kalau di luar sekolah ini kan lebih plural ya orang-orangnya. Jadi di situ tidak sampai fisik, tetapi verbal. Di era saya pada saat itu ada istilah namanya JB, join bareng. Betul. Jadi mereka itu merasa ketika mereka lagi kumpul sama-sama, saya itu orangnya suka join bareng. Atau mungkin sekarang lebih kayak kepo kali ya apa yang mereka obrolin. Padahal sebenarnya saya nggak kepo. Kebetulan barang-barang saya ada di dekat mereka yang lagi berkumpul. Saya pengen nyantai sambil nunggu pertunjukan mulai. Jadi ya otomatis saya kan akan duduk dekat dengan barang saya kan. Tapi somehow mereka ngerasa ini kayaknya dia kepoin kita deh mau ngobrolin apa gitu ya. Mungkin mereka ngerasa nggak ngajakin saya kok saya ada di situ gitu. Sebenarnya sih ya saya nggak ada urusan juga mau tahu apa yang mereka obrolin ya pada saat itu. Cuma ya udah saya tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya aja. Down tuh pasti ada gitu ya. Nangis-nangis ngadu ke mama gitu kan. Perasaan bahwa itu dijauhi, diasingkan itu ada. Tapi ya pada akhirnya saya tetap bisa sih berdiri dan melakukan aktivitas saya seperti biasanya. Waktu dibully itu kamu ngelawan nggak? Saya ada pikiran untuk ini mau melawannya seperti apa ya? Karena waktu itu saya kan masih SD ya Bu. Jadi pikiran anak SD untuk melawan itu ya kayak di sinetron-sinetron mungkin ya yang bawang merah, bawang putih gitu. Jadi kalau yang satu jahatin apa kita harus membalas hal yang sama. Tapi dari kecil ini kan saya dapat ajaran untuk ketika kita dijahatin orang, itu kita tidak boleh membalas dengan kejahatan. Jadi ya kita tetap harus membalasnya dengan kasih, sejahat apapun orang itu ke kita. Nah itu saya dapetin nilai-nilai itu ya pastinya salah satunya dari sekolah. Karena dari awal masuk itu kita tuh ada namanya ibadah. Jadi dari SD Atalia itu udah kasih ibadah buat anak-anak. Nah kita tuh diajarkan bahwa kita itu berharga. Dan yang paling penting adalah nilai keberhargaan kita itu di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Jadi selama kita tahu bahwa Tuhan itu melihat diri kita berharga, ya kita nggak perlu ngerasa kita kurang kasih. Begitu juga dengan nilai yang orang tua saya ajarkan gitu ya. Walaupun mungkin awal-awalnya agak ala VOC gitu ya didikannya. Tetapi ya, kita tanya ya. Penasaran saya. Nah, tapi kan ya orang tua itu juga berkembang dan belajar ya. Jadi mereka ikut kelas parenting di sekolah dari Atalia. Jadi lama-lama visinya pun juga berubah gitu, mulai sejalan juga dengan apa yang sekolah ajarkan. Jadi nilai saya berpikir bahwa saya berharga di hadapan Tuhan itu nggak saya hanya dapatkan dari sekolah, tetapi orang tua juga support di rumah. Jadi setiap kali saya cerita ke orang tua saya gitu ya, bahwa saya dibully atau saya diasingkan, dijauhin orang, pasti mereka akan bilang, kamu nggak usah tanggepin itu. Kamu ingat aja kalau kamu itu yang penting Tuhan itu mengasihi kamu gitu. Dan memang di saat itu juga saya berpikir ya, kalau sebelum-sebelumnya saya tidak pernah dibully, tetapi baru sekarang saya dibully, kayaknya masalahnya bukan di saya ya, kayaknya ada di pembulinya gitu. Jadi mulai merubah perspektif nih, yang awalnya sempat sedih karena mungkin berpikir
apa yang aneh dari saya, tapi mulai berpikir lebih ke kenapa ya orang ini membuli saya. Itu kelas SD sudah berpikir begitu? Iya, betul. Karena kalau cerita kayak ke mama, dia suka mungkin dia ini kali ada iri gitu mungkin sama kamu, atau dia mendapatkan sesuatu yang kamu tidak peroleh dari orang lain. Jadi justru yang tumbuh itu adalah rasa empati sih Bu. Bukan rasa kesal, bukan rasa benci. Jadi kamu juga berani untuk melawan dia, berikutnya bagaimana? Sikap kamu ke dia? Jadi melawan itu berubah nih, bukan melawan harus sama secara fisik juga, atau balik ngata-ngatain, tapi lebih ke melawan dengan kasih. Jadi saya mulai deketin anak ini. Memang uniknya si pembuli saya yang di sekolah ini hanya membuli itu di sekolah aja. Jadi kita pernah beberapa kali ketemu di luar sekolah. Bahkan dia tahu saya tinggal di mana karena ketidaksengajaan sih. Gara-gara saya lagi nyiram tanaman di depan. Terus dia lewat naik sepeda. Terus dia kayak, Gwen, kamu tinggal di sini? Oh, sama siapa? Gitu. Jadi ngobrol itu kayak teman biasa yang nggak ada apa-apa. Loh. Tapi entah kenapa kalau di sekolah itu terbalik sekali. Sampai akhirnya saya manfaatkan momen di luar sekolah itu karena kan lagi modenya lagi beda nih, mode baik gitu ya. Mode baik. Jadi saya suka tanya, oh kalau kamu tinggalnya di mana? Oh saya di blok ini gitu. Akhirnya kita sepedaan bareng, terus saya lihat rumahnya dan saya cari tahu memang anak ini kondisi keluarganya kurang harmonis ya. Jadi kehadiran orang tuanya itu ternyata kurang. Jadi saya berusaha untuk anak ini mungkin tidak mendapatkan kasih di rumah, tapi bagaimana saya bisa menyediakan kasih itu di sekolah melalui kehadiran sosok teman. Jadi itu Bu yang saya lakukan perlawanannya ya. Berarti kamu memilih untuk menjadi teman buat dia. Ya. Itu identitas dong. Iya, jadi memang apa yang dilakukan oleh Gwen ya. Jadi Gwen itu kan dia bisa keluar dari dirinya. Dia tidak melihat dirinya korban. Ya. Kalau dia lihat dirinya korban, maka dia akan berkutat di dalam, kok saya diginiin, saya kan nggak pantas diginiin, kok tega-teganya ya dia ya. Nah, begitu keluar dari diri, yang dilihat adalah si pelaku begitu ya. Dan kenapa ya dia melakukan ini ya? Kan saya nggak salah apa-apa, nggak ada yang saya lakukan untuk membuat dia punya hak melakukan itu kepada saya. Berarti kan masalahnya ada di dia. Lalu ketika masalahnya ada di dia, kenapa ya dia menjadi begitu? Jadi melihat lebih jauh lagi dan di situ muncul compassion. Ya, saya juga coba berpikir ya, kadang-kadang tuh anak melakukan itu dengan motif yang sebaliknya. Dia sebetulnya mau cari perhatian, sebetulnya dia mau sayang Gwen, tapi cara yang dilakukan jadi cara negatif. Karena untuk menarik perhatian, begitu. Jadi memang inilah ciri-ciri anak yang kosong ya sebetulnya ya, karena ketika dia menguras ya untuk mengisi apa yang kosong dari dirinya. Dan Gwen berhasil tuh kan untuk mendekati dia dan dia punya teman. Anak ini juga mendapatkan kekuatan, peneguhan dari Gwen untuk bahwa gini, kamu tuh berharga loh, kamu tuh dikasihi loh, sehingga kamu nggak usah melakukan itu. Nah, ketika Gwen memberikan ya, dan dia dipenuhi begitu. Jadi dia yakin bahwa iya ya, kenapa saya perlu begitu ya? Mungkin juga nanti akan muncul rasa malu gitu kan. Ketika iya ya kok saya lakukan itu, ya memalukan banget. Iya, tapi saya jadi ke POV-nya Bu Wiwi sebagai orang tua nih ya. Pindah dulu ya Gwen, minta izin. Kan tadi Gwen pernah sempat ngobrol soal Ibu Wiwi pernah jadi company, pernah jadi VOC gitu ya. Berarti kan tadi menanamkan keberhargaan diri kepada Gwen itu setelah Mama berubah gitu berarti? Saya sih merasa seperti itu ya Bu. Oke, kita dengerin dulu dari Bu Wiwi ya. Gimana Bu ceritanya? Ini cerita memalukan sih sebenarnya. Gak apa-apa Bu, banyak parents dan teacher yang pengen ditemenin juga gitu. Iya. Jadi sebetulnya ini kalau bicara soal bully dulu deh ya. Jadi kalau memang Gwen dibully gitu, kita kan nggak sanggup membalas. Ketika kita nggak sanggup, yang kita bisa lakukan cuma doain aja. Jadi itu yang kami katakan bahwa ya udah, kamu kan nggak usah perlu balas juga. Kalau kamu balas nanti kamu malah dibalas balik kan jadi bonyok gitu. Ya udah kamu berdoa aja buat dia gitu. Nah ngomong soal VOC, soal company. Aduh, iya.
Saya tuh baru bener-bener tobat gitu ya, nggak mukul dia nih. Saya tuh dulu mukul. Saya kalau udah marah banget, udah kesel banget, akhirnya saya mukul gitu. Kelas 5 SD baru stop. Ya, jadi menyesal sih sebetulnya. Kenapa ya saya harus melewati fase itu gitu, baru bertobat gitu. Kenapa harus, ya memang harus belajar dulu ya Bu. Dan itu butuh keberanian kan Bu? Untuk Iya, berubah. Untuk bisa berubah. Iya. Saya terima kasih karena saya punya kesempatan untuk belajar parenting dari Bu Charlotte. Walaupun sebetulnya dulu kita belajar dari buku GKGW ya Bu ya. LCC lalu GKGW Growing Kids God's Way. Jadi bagaimana kita mendidik anak kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan ternyata yang saya lakukan itu banyak yang tidak seperti yang Tuhan mau gitu. Ketika saya belajar parenting makin lama makin memalukan rasanya. Karena saya lakukan itu jauh banget dari apa yang saya pelajari. Dari buku itu, dari yang Bu Charlotte sampaikan juga. Dan pada akhirnya saya dan suami juga berdoa gitu, Tuhan tolong kami supaya kami bisa mendidik anak yang cuma satu sesuai dengan yang Tuhan mau, tapi bukan yang kami mau. Gitu. Suami saya sering bilang begini, Wi, anak kita cuma satu, nggak boleh dimanjain. Waktu dia sakit di opnam, saya nggak boleh nungguin sama suami saya di rumah sakit. Oh, oke. Suruh tinggalin di rumah sakit. Loh, nanti dia di rumah sakit sendirian bagaimana? Ada Tuhan dan ada perawat. Kita titip sama perawat. Bener, kami ke ruang ke station, nurse station gitu ya, ke ruang perawat bilang kami tidak menjagai anak kami, tolong ditengok-tengok gitu. Waktu itu akhirnya saya pulang, ikut suami saya pulang, nggak jagain di rumah sakit. Setelah saya flashback lagi sekarang, konyol banget ya waktu itu kalau dia diapa-apain gitu sama penunggu pasien yang lain kan. Ini anak perempuan gitu loh. Saat itu saya nggak kepikiran bahwa ini bisa diapa-apain. Saya ya udah Tuhan, saya pasrahkan aja sama Tuhan gitu. Nah, ketika bicara soal semi VOC, jadi ketika saya mendikte dia, mendikte Gwen harus lakukan ini, harus lakukan itu. Karena apa? Ternyata setelah saya pikir-pikir, jangan-jangan karena saya takut dikatain sebagai ibu yang nggak baik. Iya. Jadi fear based parenting itu dialamilah oleh kita semua manusia. Yang karena memang dunia tuh menakutkan gitu ya. Jadi kayak tadi Bu Wiwi mengatakan, aduh nanti kalau anak saya diapa-apain waktu saya tinggal di rumah sakit, kok saya nggak kepikir ya. Sekarang aduh benar nih, kan kita juga melihat kejadian-kejadian yang ada begitu ya. Memang dunia menakutkan dan itu wajar sekali kita menjadi orang tua yang takut. Oleh karena itu kita harus punya iman. Apa yang membuat kita tidak takut adalah karena kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia ada, Dia melihat, Dia berkuasa, Dia akan memampukan kita, akan menolong kita. Dan itulah pengharapan. Sebab kalau kita tidak memiliki faith, menurut saya kita jalan di dunia ini kayak jalan di atas kaca yang rapuh, yang tipis, yang anytime kita bisa jatuh. Anak kita bisa hilang kapanpun, ya. Anak kita bisa dipanggil Tuhan anytime, dan kita juga bisa dipanggil Tuhan anytime. Apa yang bisa kita pegang? Gak ada jaminan, kecuali Dia. Allah yang teguh, Allah yang kokoh. Berarti berani itu salah satunya juga bukan hanya berani melakukan sesuatu yang terlihat, tapi berani melepas ya kepada tangan Tuhan. Iya, betul. Iya. Itu susah banget loh Bu. Tahu Apalagi ada Tuhan yang aja. Punya anak satu. Sebetulnya sih yang punya anak satu sama punya anak 3 sama. Iya. Tapi kalau saya kan mikirnya gini Bu, kalau punya anak 3, ya mohon maaf ya Tuhan. Kalau satu gak ada gitu kan masih ada sisa 2 gitu ya Bu. Lah kalau satu saya disisainnya apa gitu. Iya, ada ketakutan itu ya. Ada Iya. ketakutan. Jadi Iya. jadi Karena kita jangan-jangan berpikirnya bahwa saya harus memiliki. Jadi sehingga ketika gini, yang rasanya punya 3, rasanya aman. Kalau satu hilang tinggal 2 Ada gitu ya. Ini cadangan. kayak anak ayam turun ke kali ya. ada Hilang cadangan. satu, ada cadangan gitu ya. Dan kita tuh menganggapnya, toh saya masih punya.
Jadi keamanan saya, keberanian saya didasarkan pada itu. Kepemilikan. Kepemilikan 3 anak itu. Sebab kalau sekarang kita mikirnya dari gini, memang saya memang nggak punya apa-apa. Jadi kalaupun satu pun itu dari Tuhan. Dan kalau Tuhan ambil, itu pun juga saya kepada berada pada posisi yang memang saya nggak punya apa-apa. Dan nggak apa-apa juga. Mungkin Gitu. itu ya Bu yang menyebabkan saya tuh melakukan Gwen dulu parentingnya ala VOC gitu ya. Karena saya merasa dia milik saya berhak mengatur hidupnya dia. Seperti boneka gitu, harus didandanin A, B, C, harus melakukan A, B, C sesuai dengan kehendak saya. Dengan demikian saya akan jadi bangga gitu kan ya. Iya. Mungkin gitu kali ya. Dan berhasil. Karena kan yang kita mau kan misalnya kenapa saya mukul pasti kan bukan karena benci ya Bu Wiwi ya. Saya mau mendidik dia maksud saya supaya jadi seperti yang saya mau. Supaya seperti yang kita harapkan ya. Dulu saya juga berpikir begitu. Jadi saya pikir kalau anak dimarahin jadi disiplin. Kalau anak dimarahin jadi tertib. Kalau anak dimarahin dia jadi bisa saya kontrol. Tapi ternyata kan saya melukai. Dan itu jauh efeknya lebih parah ya. Betul Bu. Jadi ketakutan tuh justru membuat kita mencengkram, bukan menggenggam. Ya. Mencengkram bukan menggenggam. Sampai-sampai harus rekonsiliasinya 2 kali. Gimana tuh rekonsiliasinya? Jadi waktu saya belajar parenting itu kan Bu Charlotte pernah bilang jangan-jangan anak sakit hati sama kita. Terus saya tanya dong sama dia, kamu pernah nggak sakit hati sama mama gitu kan? Terus dia cerita, aku tuh sakit hati loh sama mama waktu saya membandingkan nilai pelajarannya dia dengan anak orang lain. Seharusnya kan kita, Bu Charlotte bilang, kalau kita mau bandingin anak kita harus dengan dirinya sendiri. Nggak boleh dengan anak orang lain gitu. Atau dengan saudaranya kalau dia punya saudara. Apalagi sama anak orang lain, sama saudaranya aja nggak boleh. Jadi saya harus bandingkan dia dengan dirinya sendiri. Tapi waktu itu karena gengsinya saya, ketakutannya saya, anak saya harus kalau bisa bahkan lebih oke daripada anaknya orang, saya bandingkanlah dia dengan anak orang lain. Dan ternyata itu mungkin ada hal yang saya juga udah lupa kali kata-kata saya seperti apa dan bagi dia tuh kasar banget pasti gitu. Dan menyakiti dia. Nah waktu dia bilang saya sakit hati waktu itu, saya langsung diam dan saya bilang, oh mama minta maaf ya. Waktu itu mama menyakiti kamu gitu. Kami pelukan, dia nangis, saya ikutan nangis gitu ya. Itu rekonsiliasi pertama. Awalnya saya kira itu saya sudah, maaf ya Bu. Selesai. Awalnya saya kira saya itu sudah berdamai. Jadi ya lupa aja gitu, namanya juga udah kejadian lama. Tapi ternyata waktu diajak ngobrol ditanya kamu pernah sakit hati atau enggak, tiba-tiba tuh kayak muncul ke permukaan tuh semua memori yang dulu kata-kata yang gak enak, perilaku-perilaku yang menyakitkan, itu tuh kayak muncul lagi diingatan dan itu rasanya sakit banget. Jadi di situ saya sadar, oh ternyata saya itu tuh gak lupa gitu aja ya, ternyata sakitnya tuh ada, tapi mungkin karena saya pendem terus, jadi saya kira saya baik-baik aja. Ternyata enggak. Once itu ditanya sama mama, wah nangis juga ternyata ya. Akhirnya kita baikan lah, bukan baikan sih, kita berdamai ya. Waktu itu kuliah ya, kedua kali mama itu tanya. ya, itu waktu kuliah saya tanyain, pulang kan retret. jauh tuh jaraknya. Ternyata dia dari pertama kali mama tanya tuh SMP ya atau SMA? Masih sekolah lah ya. Kedua kali saya tanya dia udah selesai kan? Ternyata masih bekas, emang bener Bu, bekas tuh bisa lama banget, bisa teringat. Lukanya masih sama ada mereka. itu. Jadi ya kedua kalinya kami rekonsiliasi lagi sih, saya minta maaf lagi gitu. Ternyata sebegitu tajam bekas VOC-nya saya itu kepada Gwen gitu sehingga saya memikir lagi, oh iya apa yang orang tua lakukan atau yang saya lakukan kepada anak yang menyakiti hati dia itu bisa terkenang terus bahkan bisa saja sampai seumur hidup. Jadi sebagai orang tua sebelum telat kayak saya, Iya, tapi saya menangkap satu hal berarti ya, maksudnya berarti Bu Wiwi juga dan semua orang tua ya harusnya udah berani menyakiti, berani mengakui kesalahan, berani bertobat juga. Berani untuk minta maaf dan rekonsiliasi dan itu dilakukan berkali-kali ya. Iya, karena memang seperti luka ya.
dalam begitu. Lalu kan kita nggak bisa dengan kita minta maaf sekali begitu kemudian langsung sudah penuh gitu ya. Jadi dia baru hanya untuk mungkin lapisan awal, lapisan dasar, tapi masih ada lubang yang kosong. Jadi mungkin minta maaf yang berikutnya itu juga baru naik sekian ya, sampai berulang kali. Karena kita menyakiti juga bukan sekali kan ya. Iya. Atau kita menyakiti sekali tapi langsung drop gitu ya. Jadi dengan kata-kata, dengan yang wah itu udah nancep lah gitu ya. Jadi drop. Tapi Nah memang jadi butuh waktu panjang sih, Bu. butuh waktu Iya. untuk bisa recovery ya, untuk penyembuhan ya. Karena kalau saya dari sisi anak, saya kan juga bertambah besar, jadi pola pikirnya pun kan juga banyak berubah. Kalau dulu kita nggak berusaha ngelihat dari sisi orang tua, jadi yang kita tahu papa mama jahat gitu ya, marahin saya terus, omelin saya terus. Tapi makin bertambah dewasa, ya mama kan juga udah berubah gitu ya. Jadi kadang suka share ilmu parenting juga nih ke calon ibu, yaitu saya gitu kan. Jadi saya mulai ngelihat kalau oh kenapa ya orang tua saya dulu seperti itu. Oh ternyata di era mereka mungkin orang tuanya juga pakai alanya VOC dalam mendidik anak. Orang tua tidak punya pengalaman sebelumnya menjadi orang tua. Jadi ini juga first time-nya mereka menjadi orang tua. Dan semua orang punya caranya masing-masing untuk menemukan oh ini metode yang tepat untuk dia dalam mengajarkan anaknya. Jadi untuk yang kedua kali rekonsiliasi itu memang nangisnya ternyata lebih kejer dari yang pertama. Tapi rasanya juga lebih jauh lebih lega. Karena saya udah mulai paham dari sisi orang tua saya itu melihat keadaan di waktu itu seperti apa dan sekarang seperti apa. Perubahan mereka pun juga terlihat bagaimana. Jadi lebih mudah juga untuk berdamai dan memaafkan orang tua. Oke, berarti memang saya wrap up ya. Keberanian orang tua untuk rekonsiliasi dan terus meminta maaf itu terus memupuk keberhargaan dirinya Gwen juga gitu ya. Dan akhirnya itu membuahkan Gwen jadi berbalik perspektif ya. Jadi berani untuk berempati juga sama orang lain gitu. Iya, jadi rupanya kalau saya melihat Gwen pengalaman kamu di 3 SD untuk memakai POV daripada teman kamu yang membuli. Sekarang kamu jadi bisa melihat untuk POV-nya dari sisi orang tua. Yang mana sebetulnya jadi kamu muncul belas kasihan tadi, compassion, empathy. Iya, mama begitu sebetulnya mama juga nggak ngerti. Kalau mama ngerti, pasti mama nggak akan lakukan. Ya, nggak ada lah seorang ibu yang dengan sengaja menyakiti. Karena mama nggak paham. Maksud mama baik. Walaupun yang dilakukannya menyakitiku. Dan begitu kamu bisa keluar dari dirimu, kamu bisa ngelihat dari POV mama. Wah, itu menyembuhkan sih. Ya, jadi tadi walaupun air matanya katanya lebih deras ya. Sekarang nangis lagi nih Bu Iya. ini. Tapi derasnya air mata itu menurutku jadi bukan menangisi dirimu, tapi kamu juga ikut menangisi orang tuamu yang fail lah gitu ya. Maksudnya si orang tua yang punya pergumulan, si orang tua yang juga dulu mungkin dipukul begitu ya oleh neneknya Gwen gitu ya, oleh mamahnya Bu Wiwi gitu kan. Jadi pengalaman itu kan yang akan membuat kita melakukan lagi gitu. Nah, sehingga kenapa pengampunan itu memutus rantai. Ya. Jadi ketika Bu Wiwi mendapat air mata pengampunan dari Gwen, Bu Wiwi juga bisa mengampuni mama yang dulu melakukan hal yang sama. Karena dia juga tidak mengerti. Jadi ketika kita bisa melihat itu sebagai kelemahan, bukan kesalahan, itu akan menolong kita untuk kita melihat dengan empati. Wow. Ya, melihat dengan kacamata compassion. Aduh, ini pembicaraan yang betul-betul hangat ya. Pagi, siang, sore, malam ini tergantung Parents dan Teacher nontonnya kapan gitu ya. Tapi maksudnya ini benar-benar hangat sekali. Dan 3 hal yang tadi saya dapat, keberanian itu bukan selalu hal yang spektakuler keluar ya. Tapi sebenarnya adalah kekuatan harian yang Tuhan sediakan untuk ya itu ya, maksudnya membangun karakter keberanian, membangun keberhargaan diri yang tidak terjadi semalam, tapi setiap hari begitu ya. Dan itu berakar dari identitas, bukan reaksi atau kondisi luar begitu ya. Dan akhirnya kita bisa firm di dalam dia, dan ketika itu firm akhirnya dimampukan dan dikuatkan juga untuk berani mengasihi orang lain begitu.
Parents dan teacher, mari dalam 2 minggu ke depan setidaknya kita melatih diri dan juga terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bentuk keberanian apa yang Tuhan mau aku lakukan hari ini. Ingat parents dan teacher, parenting bukanlah perubahan instan, melainkan perjalanan karakter bersama Tuhan. Saya Tirza. Saya Charlotte. Saya Gwen. Saya Wiwi. Stay tune di Nancep, Nanya, dan Cerita Parenting. Jelep. Dapatkan buku Learning to Learn by Charlotte Priyakna di marketplace pilihan Anda.